Halo, jumpa kembali di keperawatan gawat darurat dan bencana, masih tentang topik triase. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama melakukan pembahasan ya tentang case study yang kemarin kita sudah sampaikan di beberapa video pembelajaran dan juga yang ada di modul. Nah, untuk pembahasan kemarin ada dua kasus utama, yaitu terkait dengan emergency triase dan juga terkait disaster triase. Kita bahas dulu yang emergency triase. Ada 3 pasien, ini ibaratnya diantar ke UGD ya dalam kondisi yang bersama, sehingga dari ketiga pasien ini ketika kita sedang dinas di UGD mana yang akan kita dahulukan. Nah, kita lakukan analisa dulu untuk pasien pertama. Nah, ini seorang laki-laki dewasa kondisi kompos mentis. Kompos mentis itu artinya sadar penuh ya. Pasien mengeluh nyeri sedang pada perut bagian kanan bawah. Nah, karena di sini nyeri sedang ya pada perut bagian kanan bawah, maka bisa kita kategorikan dengan kondisi kesadaran yang penuh. Tentu saja di sini adalah masuk ke prioritas 3 atau P3 atau non urgent. Kemudian yang kedua, di sini remaja laki-laki korban jatuh dari motor. Pasien tidak sadarkan diri, tidak berespon terhadap rangsangan nyeri, nadi karotis tidak teraba, kemudian kedua pupil mengalami dilatasi maksimal. Melihat kondisi pasien kedua ini, bisa kita simpulkan bahwa secara klinis pasien ini sudah mengalami kematian. Apa buktinya? Yang pertama adalah kedua pupil dilatasi maksimal, kemudian nadi karotis tidak teraba, dan juga tidak berespon ya terhadap rangsangan nyeri. Sehingga dari tanda klinis ini bisa kita simpulkan bahwa secara triase ya maka kita bisa golongkan menjadi prioritas 0 atau P0 ya, sehingga atau nama lainnya adalah DOA atau death on arrival atau meninggal saat di perjalanan. Yang ketiga, di sini ada seorang pasien ya yang mengalami penurunan kesadaran, terdengar bunyi snoring. Bunyi snoring ini merupakan sebuah bunyi yang terjadi pada masalah jalan napas akibat kondisi pangkal lidah yang jatuh ke belakang. Pasien memiliki riwayat DM yang tidak terkontrol. Artinya dapat kita simpulkan sementara, asumsi sementara penyebab penurunan kesadaran pada pasien ini bisa dua, apakah karena hipoglikemi mungkin dan juga ataukah hiperglikemi. Sehingga kondisi penurunan kesadaran ini bisa berdampak kepada penurunan ya pangkal lidah ya, sehingga atau jatuhnya pangkal lidah sehingga itu menutupi jalan pernapasan, sehingga di sini RW-nya terganggu. Nah, karena RW itu adalah prioritas dan pada pasien ini menunjukkan adanya gangguan dan itu dibuktikan dengan bunyi snoring, maka bisa kita simpulkan bahwa pasien ini adalah prioritas pertama atau pasien kritis. Itu tadi adalah emergency triase. Kemudian yang kedua, kita bahas terkait disaster triase. Kemarin juga ada 3 korban yang sudah kita sampaikan di ilustrasi kasus ya. Ada korban 1, korban 2, dan juga korban 3. Kita lihat satu persatu. Nah, kita menggunakan analisis START ya, simple triase and rapid treatment ya kemarin ya, yang kita sudah sama-sama bahas di beberapa video pembelajaran dan juga tentu saja yang ada di modul. Nah, di sini untuk korban pertama ini adalah seorang laki-laki dewasa tergeletak tidak mampu berjalan, mengerang kesakitan dan minta tolong. Korban mengalami perdarahan dengan pada pelipis, nadi radialis teraba lemah, kapilari refill time 1 detik, frekuensi napas 26 kali per menit. Korban dapat mengikuti perintah secara sederhana. Ada 5 kriteria ya di dalam START triase. Ingat ya, yang pertama adalah kemampuan berjalan, kemudian yang kedua adalah pernapasan, kemudian yang ketiga adalah perfusinya yaitu di capillary refill time dan juga di nadi radialis, dan yang kelima adalah status mental yaitu dia mampu atau tidak melakukan perintah. Nah, pada pasien pertama kita lihat dulu. Yang pertama, dia adalah mampu berjalan. Artinya ketika mampu berjalan maka kita harus melakukan pengkajian yang berikutnya ya. Pasien di sini tidak mampu berjalan ya di pasien 1 ini. Ingat ya, tidak mampu berjalan. Sehingga harus kita lakukan pengkajian berikutnya. Apa? Yaitu kita lihat terkait dengan pernapasan ya sebenarnya. Nah, kemudian yang berikutnya, kondisi napasnya pada pasien ini adalah 26 kali per menit. Ya, sehingga di sini normal saja ya. Sehingga kita lakukan pengkajian berikutnya yaitu terkait dengan perfusi. Lalu kita lihat di sini
Nah, ternyata capillary refill time-nya di sini 1 detik. 1 detik di sini adalah menunjukkan masih normal, ya. Sehingga kita lakukan pengkajian berikutnya, yaitu tentang status mental, dia mampu nggak mengikuti perintah. Ya, di sini dikatakan bahwa pasien dapat mengikuti perintah, sehingga karena dapat mengikuti perintah maka bisa disimpulkan bahwa hasil penilaian triase menggunakan start triase pada korban nomor 1 menunjukkan bahwa pasien dengan label kuning atau delay. Kemudian untuk korban kedua di sini, seorang perempuan dewasa tidak berespon, dapat diberikan rangsangan nyeri, ya. Hasil pengkajian tidak terlihat pengembangan dada korban setelah dilakukan jautras, terasa hembusan napas di mulut korban. Kita lihat di sini pasien tidak berespon. Artinya bahwa pasien kesimpulan kita bahwa dia tidak mampu berjalan, ya. Sehingga karena tidak mampu berjalan, kriteria berikutnya yang harus kita lihat apa? Tentu saja adalah napas spontan, ya. Nah, napas spontan dilihat dari sini, ya, tidak terlihat pengembangan dada korban. Artinya bahwa secara kasat mata kondisi klinis ini tidak menunjukkan adanya napas spontan. Sehingga langkah berikutnya yang kita lakukan di sini adalah coba kita lakukan untuk pembukaan RW atau RW positioning atau manajemen RW dengan cara apa? Nah, di sini dilakukan dengan cara jautras. Nah, setelah dilakukan jautras ternyata di sini muncul hembusan napas di mulut korban. Nah, sehingga hasil penilaian triase pada korban kedua ini dengan menggunakan STAT, kesimpulannya adalah pasien diberikan label merah atau immediate. Kemudian yang terakhir adalah korban ketiga, yaitu seorang lansia perempuan yang tergeletak dan terdiam, tidak berespon terhadap rangsangan nyeri, tidak tampak adanya pergerakan dinding dada saat dilakukan jautras, tidak terasa hembusan napas. Sama seperti korban kedua, langkah pertama adalah korban diam, berarti asumsi kita bahwa pasti dia tidak mampu berjalan. Sehingga pengkajian berikutnya yang harus kita lakukan apa? Pernapasan, ya. Ada tidak napas spontannya? Di sini juga sama, ya, tidak tampak adanya pergerakan dinding dada, sehingga bisa disimpulkan bahwa pasien tidak menunjukkan adanya napas spontan. Lalu langkah berikutnya apa? Yang harus kita lakukan kalau korban tidak menunjukkan napas spontan, maka kita buka dulu jalan napasnya dengan RW management atau RW positioning. Nah, pada kasus ini dengan jautras, setelah dilakukan jautras ternyata tidak terasa hembusan napas. Berarti hasil penilaian triase dengan menggunakan START untuk korban ketiga ini bisa disimpulkan bahwa korban kita berikan label ekspektan atau hitam. Ya. Jadi itu, ya, untuk pembahasan kasus disaster triase dan juga emergency triase. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.